Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita pada sore hari ini bersama Ketua Forum Komunikasi Sakai Sambayan Bandar Lampung, Bapak Sahmin Ahyar. Beliau didampingi oleh Sekretaris Forum Komunikasi Sakai Sambayan, Bapak Tony Frizal, dan Sultan Darmawan Sutan. Beliau adalah bidang budaya dari Forum Komunikasi Sakai Sambayan. Banyak hal yang sudah disampaikan ketiga narasumber kita terkait organisasi Forum Komunikasi Sakai Sambayan dan sedikit tentang tema politik dalam pandangan budaya Lampung. Ini Pak Tony, seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Sahmin Ahyar tadi terkait tema politik dalam pandangan budaya Lampung. Ini menurut Pak Tony ini bagaimana? Baik, terima kasih. Silakan. Host, jadi terkait dengan apa yang disampaikan Pak Ketua tadi dan juga tema kita pada hari ini, saya coba sampaikan politik dalam pandangan budaya Lampung. Iya. Tentunya kita harus memahami dulu apa itu budaya Lampung. Iya. Seperti apa? Aplikasi budaya itu seperti apa? Kaitannya dengan politik, saya bisa mengambil suatu kesimpulan. Kita mengajak kita semua, ini tahunnya sudah hampir sudah memasuki tahun politik. Betul. Jadi paling tidak kalau kita berpolitik, ya berpolitik di Lampung dasarnya dasar budaya Lampung, berdasarkan juga budaya Lampung. Itu, ya, Intinya ya santun, kita memahami betul bagaimana budaya Lampung. Ini kaitan dengan pandangan politik, kaitannya dengan budaya Lampung. Karena kita itu di Lampung, bicara skup Lampung, ya untuk memahami apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi secara gamblang dan jelas. Termasuk yang disampaikan oleh Sultan Darmawan Sutan tadi. Tapi organisasi kita, Forum Komunikasi Sakai Sambayan ini, Pak Sekretaris, ini tidak bermain politik atau bagaimana? Oh tidak, jadi kita kan organisasi masyarakat, betul. Ormas. Iya. Kita juga tentunya mengedepankan, tadi sudah disampaikan, arti daripada Sakai Sambayan gotong royong. Jadi kita memiliki mana kebersamaan. Kita bukan organisasi politik, kita ormas. Tentunya kegiatan sosial yang akan kita kembangkan khususnya di Kota Bandar Lampung. Tapi kalau misalnya anggota, ya Pak Ketua ya, kalau anggotanya berpolitik praktis, silakan saja ya Pak Sekretaris. Karena itu kalau berpolitik, termasuk kita yang di dalam, ya ini hak politik. Kita masing-masing memiliki hak politik. Betul, kita betul. tidak membatasi itu. Betul. Itu silakan. Tetapi Korpersas ataupun Forum Koordinasi Persaudaraan Sakai Sambayan tidak berpolitik, tidak. Tapi kalau person-person, ya kita insan politik. Silakan. Ya, silakan. Oke, menarik ini. Pak Sultan Darmawan Sutan ini ahlinya soal budaya ini. Ya kan. Sebelum ke tema tadi seperti tadi, politik dalam pandangan budaya Lampung. Pak Sultan ini dari gelarnya aja luar biasa. Ini memang orang budaya benar ini. Orang budaya benar. Bukan sekedar pemerhati tapi pelaku. Pelaku ya. Silakan Pak, dikenalkan dulu sama pemirsa Tegar TV. Baik, pemirsa Tegar Lampung yang berada di Provinsi Lampung. Salam perkenalan saya bagi yang belum kenal. Ya bagi yang belum kenal Pak ya. Betul. Yang sudah kenal, salam sehat, semangat budaya Lampung. Saya Sultan Darmawan Sutan. Saya dari tahun 2000, saya sudah menjadi salah satu membawa nama budaya Lampung itu, kalau saya boleh bercerita mungkin ke tingkat nasional. Kenapa? Dari tahun 2000 itu, tepatnya bulan Februari tahun 2000, saya salah satu penyiar RRI dalam acara Ragam Budaya Lampung sampai dengan tahun 2015. 15 tahun tuh. Memang kompetensinya di bidang budaya ini. Kemudian saya dikontrak oleh TVRI Lampung dari tahun 2007, alhamdulillah sampai hari ini. Bukan pegawai, tapi kontrak. Kenapa saya sebutkan demikian? Kalau pegawai negeri itu Pak nggak mudah akan dilempar. Tapi kalau kita kontrak, dedikasi kita tidak punya, nilai jual kita tidak punya, kita tidak bisa men-setting dalam suatu program itu, besok nggak terbit lagi. Alhamdulillah, saya sampai hari ini sudah membuat 2 program di RRI, di TVRI.
Pertama Pandai Cawo, kemudian ganti Pandai Cawo lahir Canang Lampung. Memang Pak Ketua, beliau ini Sultan Darmawan Sultan ini memang kompetensinya di bidang budaya. Ini lagi gencar-gencarnya pahlawan, Pak. Lagi gencar-gencar pahlawan. Jadi? Tapi kalau kita ini Hari Pahlawan ini. Bukan. Lampung sudah menginformasikan bahwa ada munculnya timbulnya pahlawan Lampung. Ali Hanafiah. Iya, betul. Mungkin kita masuk dalam Ali Hanafiah keduanya. Iya. Harapannya gitu kan. Tapi kita pahlawan di bidang budaya. Insya Allah tapi. Pak Sultan Darmawan Sultan, kita ke temanya ini, politik dalam pandangan budaya Lampung. Ini gimana menurut Pak Sultan? Silakan. Baik, terima kasih pemirsa TVRI Lampung, pemirsa Tegar TV yang kami hormati. Tadi dari awal sudah kita sampaikan, Pak, bahwa budaya itu jauh lebih tua lahirnya ketimbang berpolitik. Artinya tuntunan kita itu adalah kita mengikuti tuntunan budaya. Apakah itu budaya Lampung ataupun dia budaya Sumatera Selatan, budaya saudara-saudara kami dari orang Lampung yang berasal dari luar Lampung, kita ada tuntunan dalam berbudaya Lampung, dalam berbudaya. Oleh karena itu, secara umum, kalau dari pandangan saya, sepanjang kita membawa politik itu dalam cara berbudaya, kita ketahui budaya itu adalah suatu kebiasaan. Betul. Suatu kebiasaan disebut dengan budaya. Tadi Pak Ketua sudah mengatakan bahwa kita harus beretika, berakhlak, bermoral. Jadi ketika kita akan tampil menjadi salah satu pelaku dalam dunia politik, ya kita harus berbudaya yang baik, yang benar, yang bagus, sesuai dengan tuntunan, bukan tontonan. Tolong dipisah antara tuntunan dengan tontonan, itu dua hal yang berbeda. Oleh karena itu, dalam pandangan saya, dari kacamata saya, memang sedikit ada pergeseran dalam kita berpolitik dalam perkembangan zaman seperti sekarang. Memang sedikit ada pergeseran. Budaya itu seakan-akan, maaf ya kalau boleh saya sampaikan, sedikit sudah agak mengurangi dari nilai-nilai budaya cara kita berpolitik. Ini dari kacamata saya. Nah, kenapa kita sampaikan di situ? Sekarang ini kita berusaha dengan berpolitik itu memang hak. Betul. Manusia hidup itu harus berpolitik. Tapi tentunya kita berpolitik itu dengan cara dan tata krama yang bagus, sesuai dalam anjuran dan tuntunan itu tadi. Nah, oleh karena itu kita berharap semua kita yang yang terjun di dunia politik, kebetulan saya nggak pernah berpolitik, Pak. Tapi kita sebagai pemerhati atau melihat politik yang sedang berjalan ini memang luar biasa. Di situ dulu, Pak. Tapi pengguna hak politik ya, seperti kata Pak. Pasti. Ya, karena kita setelah kita balik di atas umur 17 kita punya hak politik. Ya, makasih Sultan Darmawan Sultan. Ini bidang budaya, ini pas sekali ini. Memang Forum Komunikasi Sakai Sambayan Bandar Lampung punya ahlinya ini, Sultan Darmawan Sultan. Pak Ketua, ini kalau kita lihat budaya Lampung seperti kata Pak Ketua tadi, ada nemu nyima, ada istilahnya Lampung ini kan menerima, apa tadi istilahnya? Nemu nyima, memberi dan menerima. Memberi dan menerima. Terkait soal politik ini cukup, insya Allah berjalan lancar ya di 2024 nanti ya. Gimana Pak Ketua? Baik, terima kasih. Menyangkut politik, kita kan kadang-kadang salah persepsi. Masih kebanyakan yang mengatakan politik itu 5 tahun sekali. Ada yang mengatakan politik itu adalah tidak boleh dipakai oleh orang yang beragama, tidak boleh masuk di dalam masjid, tidak boleh masuk di dalam kancah-kancah kepenyimbangan. Nah, itu sebenarnya pemahaman-pemahaman yang keliru. Kenapa? Karena asas politik itu memang sudah terbentuk semenjak lahirnya sesuatu itu masyarakat. Nah, cuman ada perbedaan istilah. Kalau dia di agama, di Islam itu bukan politik bahasanya, itu tapi siasa. Kalau di orang Lampung itu adalah satu tata cara. Tata cara kita ingin meraih suatu kebenaran,
sesuatu yang baik melalui pemikiran-pemikiran yang cerdas, melalui pemikiran-pemikiran yang baik, sehingga menimbulkan kemaslahatan bagi masyarakat itu sendiri. Nah, jadi tidak termasuk budaya yang baik dia apabila gagasan dan ide itu akan menghancurkan sesuatu bangsa itu sendiri. Nah, yang bisa dibudayakan itu adalah yang membuat satu kebaikan. Sehingga yang tadinya baik menjadi bertambah baik, yang tadinya rukun bertambah rukun, yang tadinya sejahtera bertambah sejahtera. Nah, itulah yang digagas oleh para pemikir-pemikir. Nah, kenapa kita suatu generasi penerus tidak melanjutkan pola pikir orang-orang yang demikian? Bahkan kita mengalihfungsikan agar kita mendapat skala yang sesuatu yang pragmatis. Saya mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI misalnya, atau DPRD kota, karena saya bayar itu biar orang cepat milih saya. Ini sangat keliru pemikiran-pemikiran para politisi yang begini. Begitu pula kembali kepada pemilihnya. Kita kan punya hak pilih. Nah, punya kebebasan beraspirasi, punya kebebasan kita berpikir. Kenapa kita tidak melihat dulu siapa orang yang mau kita pilih? Apakah kredibilitasnya baik? Apakah keturunannya baik? Atau siapa dia? Jadi minimal kita selaku pemilih itu punya hak mempertimbangkan. Dan bagaimana dasar mempertimbangkan itu? Kita harus melihat dan mendengar. Gimana sih orang ini, siapa sih? Jadi setidak-tidaknya kita sudah kenal. Syukur-syukur sampai kita mengenal orang tersebut. Baru kita tumpahkan hak pilih kita kepada dia. Nah, begitu pula bagi pemilih. Dia harus percaya diri dong bahwa saya sanggup menjadi wakil rakyat. Nah, kalau kita sudah mengeluarkan biaya besar-besaran, nah ujungnya tidak memikirkan rakyat. Yang dipikirkan bagaimana dia bayar hutangnya. Nah, sehingga ujung-ujungnya masyarakat yang tadinya merasa, oh saya tidak akan milih saudara kalau saya tidak dibayar, itu sudah tertipu dengan tidak dia rasakan. Nah, karena politik dari awal dulu tidak demikian. Betul-betul yang mempunyai hak dipilih dan hak memilih itu sama loh pemikirannya untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara. Ya, menarik ini Pak Ketua Forum Komunikasi Sakai Sambayan, Pak Sahmin Ayar. Ini terkait ini, sebelum kita selesai di sesi kedua nih Pak Sekretaris, ini ada tambahan nggak apa yang disampaikan Pak Ketua ini Pak Sekretaris? Silakan. Ya, saya akan mencoba menambahkan. Jadi apa yang disampaikan Pak Ketua, kita sangat berharap melalui forum ini kita menghimbau pada saudara-saudara kita khususnya di Kota Bandar Lampung agar memang kita berpolitik yang santun, berpolitik yang sesuai dengan tema yang kita angkat pada hari ini, pandangan politik dan budaya Lampung. Sekali lagi saya mengingatkan, berharap betul saya pada saudara-saudara saya yang ada berada di Kota Bandar Lampung, kita, karena siapapun yang di Bandar Lampung adalah masyarakat Lampung, sehingga melalui forum ini kita menghimbau agar memang kita berpolitik sesuai dengan budaya kita. Mudah-mudahan dengan demikian di tahun politik ini sampai pelaksanaannya di tahun depan dapat berjalan baik, aman, khususnya di Kota Bandar Lampung. Menarik. Ini Pak Sultan Darmawan Sultan ini sebelum terakhir di sesi kedua nih. Jadi istilahnya politik dalam pandangan budaya Lampung ini kira-kira politik yang santun, yang damai, yang menerima, yang gimana menurut Pak Sultan? Alhamdulillah dalam perjalanan yang kita ketahui sampai pada hari ini, dalam pelaksanaan politik menurut budaya, secara akal sehat, secara budaya, ya masih dalam koridor yang wajar. Dalam koridor artinya yang berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan kita. Hanya saja yang terjadi itu terkadang-kadang bukan mereka-mereka yang berpolitik, orang-orang yang ikut berpolitik. Nah ya itulah artinya begini, saya bisa lebih ke arah yang lebih pas lagi. Mereka yang berpolitik masih dalam koridor menggunakan budaya. Sepanjang dari kasat mata saya seorang Sultan Darmawan Sultan. Artinya, adapun hal-hal yang terjadi di bumi Sai Bumi Ruwajurai ini itu secara individual. Nah, ini yang harus kita sadari
apa yang disampaikan oleh ketua tadi, kita akan sadar bahwa kita harus punya nilai wibawa dong. Kita harus punya harga diri. Kita harus optimis. Kemudian kita juga punya pemikiran. Ketika kita berbudaya, ketika kita melihat perkembangan politik ini arahnya yang kurang benar, ya kita jangankan lagi kita mau ikut ke ranah itu, kalau bisa pun kita harus mencegah. Betul. Karena dalam budaya, sekali lagi saya mengingatkan, tidak cuma budaya Lampung, budaya manapun saja, karena itu diatur oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang sifatnya melanggar daripada aturan yang ada. Betul. Baik itu dari tuntunan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Quran dan hadis, begitu juga kami masyarakat Lampung ini mempunyai tuntunan tersendiri, yaitu keteram. Apa itu? Keteram itu adalah petunjuk. Buku petunjuk kalau di dalam negara itu namanya Undang-Undang Dasar 45. Tapi kalau di dalam Lampung ini ada keteram, buku petunjuk. Saya pikir dari halaman pertama, bab pertama sampai halaman terakhir tidak ada satupun dalam petunjuk-petunjuk itu yang kita akan merusak norma-norma agama, norma-norma budaya. Betul. Oleh karena itu, tentunya kita berharap kita melakukan hal-hal yang berdasarkan hal yang wajar. Dan ingat bahwa kebaikan itu yang harus kita lakukan. Betul. Kebaikan dan perilaku itu berdasarkan budaya. Oke, Pak. Budaya di dalam, budaya kita di luar. Artinya begini, budaya kita di dalam rumah tangga kita dan budaya kita juga di luar. Oke, Pak Setan. Menarik nih, Pak Setan. Ya, Pak Ketua, ini tak terasa juga ini kita udah berada pada penghujung sesi kedua. Kita akan lanjutkan pada sesi ketiga ya. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama pengurus Forum Komunikasi Sakai Sambayan Bandar Lampung akan kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.